Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman, apa kabar semua? Ya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Jadi teman-teman, pembahasan kali ini berbeda teman-teman. Biasanya saya membahas tentang public speaking, namun untuk saat ini saya membahas tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling karir, teman-teman. Ya, ini salah satu syarat agar saya bisa mengikuti ujian akhir semester atau UAS di semester 6 ini dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling karir, teman-teman. Baik, teman-teman. Di sini jadi saya ingin membahas yang namanya asesmen dalam bimbingan dan konseling karir, teman-teman. Jadi yang pertama itu asesmen dalam konseling karir. Asesmen dalam konseling karir adalah proses pengumpulan, pengukuran dan interpretasi informasi mengenai individu yang bertujuan membantu pengambilan keputusan karir. Informasi yang dilakukan dapat berupa minat, bakat, kemampuan, kepribadian, nilai-nilai hidup serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi pilihan karir seseorang. Itu tentang asesmen dalam konseling karir. Lalu menilai perbedaan individu. Nah, di dalam asesmen konseling karir ini ada yang namanya menilai perbedaan individu, teman-teman. Jadi setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada dua orang yang memiliki kemampuan, minat, dan bakat atau kepribadian yang benar-benar sama. Perbedaan inilah yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan asesmen karir, teman-teman. Nah, melalui asesmen, individu dapat mengetahui keunikan dirinya sehingga dapat mengembangkan potensi secara potensial, optimal, dan memilih karir yang sesuai dengan kemampuan serta minat yang dimiliki. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah proses pemilihan karir, teman-teman. Nah, proses pemilihan karir ini merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan memerlukan pertimbangan yang matang. Proses ini tidak hanya sekedar memilih pekerjaan yang dianggap menarik, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan, minat, peluang kerja, serta tujuan hidup individu. Nah, jadi dengan melalui proses pemilihan karir gitu, secara sistematis individu akan lebih percaya diri dalam menentukan masa depannya. Lalu pembahasan yang terakhir itu jenis-jenis asesmen karir. Jadi ada beberapa jenis asesmen karir, teman-teman. Yang pertama itu ada tes minat, kedua ada tes bakat, tes kepribadian, terus ada wawancara karir gitu. Nah, terus juga ada beberapa yang bisa dilakukan dengan observasi, angket, dan studi dokumentasi. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, asesmen dalam bimbingan dan konseling karir merupakan proses penting untuk membantu individu memahami potensi dirinya dan menentukan pilihan karir yang tepat. Dengan memahami perbedaan individu, mengikuti proses pemilihan karir yang sistematis, serta memanfaatkan berbagai jenis asesmen karir, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih matang dan sesuai dengan kemampuan, minat, serta tujuan hidupnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.